Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebaikan yang kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menguatkan kami, dan firman-Mu ini menuntun setiap langkah hidup kami, supaya hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami pengertian supaya kami mengerti dan mampu untuk melakukannya. Layakkan kami supaya kami layak untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian bunyinya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita atau sekeliling kita, maka kita senantiasa atau tidak luput dari yang namanya persoalan. Kita senantiasa diperhadapkan dengan yang namanya ketakutan. Kita manusia tidak lepas diperhadapkan dengan penderitaan. Dan biasanya baik penderitaan, baik ketakutan, baik persoalan apapun yang menimpa di dalam kehidupan manusia, itu membuat manusia atau membuat saudara dan saya itu mengalami kehilangan yang namanya damai sejahtera. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Tuhan memberikan, Tuhan meninggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Allah sendiri miliki. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks ini ada kata sejahteraku. Itu artinya bahwa sejahtera yang Allah miliki sendiri. Dan itu juga artinya bahwa Yesus Kristus itulah sumber dari damai sejahtera itu sendiri. Jadi ketika Tuhan berkata damai sejahteraku kuberikan kepadamu, itu artinya ada satu jaminan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya untuk mendapatkan damai sejahtera. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan menarik sekali di dalam teks ini pun ada semacam satu benturan atau pembedaan antara damai sejahtera yang Tuhan Yesus Kristus sendiri miliki dan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Untuk menggambarkan, kita bisa melihat gambar. Ada dua gambar, saudara, di mana gambar yang pertama ini burung di tengah-tengah badai, yaitu burung Raja Wali di tengah-tengah badai, tetapi dia tetap terbang dengan tenang, saudara. Sedangkan gambar yang kedua, di sini kita bisa melihat bahwa damai atau burung, di mana ketika situasinya tenang, situasinya tidak terjadi apa-apa. Nah, ini adalah kita bisa membaca dua hal yang berbeda. Yang pertama, meskipun dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, masih ada ketenangan di dalam kehidupan kita.
Dan yang kedua, bahwa damai sejahtera itu digambarkan ketika sesuatu tidak terjadi apa-apa. Tidak ada badai dalam hidup kita, tidak ada persoalan dalam hidup kita, tidak ada masalah penderitaan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membedakan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan dengan dunia yang berikan. Kalau Tuhan Yesus berikan, ketika Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, maka bukan berarti Tuhan Yesus melepaskan manusia itu dari pergumulan. Bukan berarti damai sejahtera itu ada terus kita lepas dari yang namanya pergumulan. Pergumulan tetap ada, tetapi yang membedakan adalah ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa damai sejahtera itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang satu perasaan tenang. Damai sejahtera juga bisa digambarkan satu perasaan sukacita. Damai sejahtera bisa digambarkan satu perasaan yang bahagia, saudara, meskipun di dalam pergumulan. Dan ketika dunia yang berikan, maka dunia itu bersifat sementara. Contoh kecil, ada orang mengatakan dia hidup ketika apa? Ketika manusia lepas dari yang namanya hutang piutang. Ada juga yang mengatakan bahwa damai sejahtera itu ketika kita memiliki banyak uang. Maka tidak heran, saudara, kalau orang sedang tidak punya uang dalam sehari saja, dia akan mengalami stres, dia akan mengalami pusing, dia akan mengalami kebingungan. Dan juga damai sejahtera ukuran dunia adalah ketika kita memiliki jabatan. Jadi ketika kita tidak memiliki harta, ketika kita tidak memiliki jabatan, ketika kita tidak memiliki harta benda atau keuangan, saudara, maka hilanglah yang namanya damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan berarti saudara dan saya lepas dengan yang namanya pergumulan, lepas dengan yang namanya persoalan. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu merupakan bersifat kekal di dalam hidup kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan bersifat sementara, tetapi bersifat terus, dan itu akan meliputi kehidupan kita. Maka tidak heran kalau berbicara tentang damai sejahtera, Tuhan Yesus itu damai sejahtera yang indah sekali meskipun di tengah badai. Karena apa? Karena Rasul Paulus pun mengingatkan jemaat di Kolose, yang kita bisa baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian bunyinya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di sini dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus, bukan damai sejahtera dunia, tetapi damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bukan damai sejahtera bukan damai sejahtera dunia yang memerintahi hati kita, tetapi damai sejahtera Kristus yang memerintah hatimu. Kata memerintah di sini digambarkan sebagai seorang wasit, saudara. Kita tahu dalam pertandingan, dalam berjalannya pertandingan,
sepak bola contohnya, di mana peran wasit itu memiliki peran yang sangat-sangat penting sekali. Wasit memiliki otoritas, wasit memiliki kuasa, wasit juga memiliki wewenang, saudara. Wasit bisa menguasai jalannya pertandingan. Artinya apa? Artinya adalah wasit atau itu sebagai simbol satu pribadi yang memiliki kuasa. Nah, kalau andai kata damai sejahtera Kristus memerintah atas hatimu, itu artinya biarlah damai sejahtera Kristus itu menguasai hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Kristus itu menguasai totalitas kehidupan kita. Kalau damai sejahtera Kristus itu memerintah, menguasai kehidupan kita, mengendalikan hidup kita, maka saya percaya kita tidak akan pernah yang namanya stres dalam menghadapi badai. Kita tidak akan pernah stres, kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun goncangan hidup yang kita alami. Jadi salah satu tanda bahwa hidup saudara dan saya dikuasai, dikendalikan damai sejahtera Kristus adalah ketika saudara dan saya berani menghadapi kenyataan dan tetap tenang menghadapi persoalan. Kita tidak dikuasai dengan apa yang ada di sekitar kita, tetapi kita mengendalikan kehidupan kita. Damai sejahtera Kristus itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang situasi keutuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa dikuasai sekitar atau keadaan kita. Kita tidak bisa dipengaruhi dengan keadaan kita. Karena apa? Karena ada damai sejahtera Kristus yang menguasai hidup kita. Kalau saudara dan saya dikuasai oleh damai sejahtera dunia ini yang diukur dengan kekayaan, yang diukur dengan keuangan, yang diukur dengan jabatan, maka baik jabatan, kekayaan maupun uang itu, harta benda itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan ingat, dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dengan yang namanya kehidupan di luar pribadi kita. Artinya sedikit-sedikit ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, kita akan lemah. Ketika damai sejahtera itu berbicara tentang ukuran keuangan, maka kita akan stres. Karena apa? Karena pada titik tertentu kita pun juga akan membutuhkan yang namanya uang. Kita dikendalikan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah kita senantiasa mendapatkan damai sejahtera Kristus. Dan damai sejahtera Kristus itulah yang mengendalikan dan menguasai hati kita. Dan kalau andai kata damai sejahtera Kristus itu penting di dalam kehidupan kita, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Bagaimana kita bisa menikmati, mendapatkan damai sejahtera Kristus itu? Maka kita bisa diingatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi di sini dikatakan, di mana ada kebenaran,
di situ akan tumbuh damai sejahtera. Artinya apa? Artinya damai sejahtera itu pun juga perlu kita wujudkan, saudara. Damai sejahtera perlu kita perlu kita ciptakan. Damai sejahtera itu bukan tiba tanpa kita sadari, tidak. Damai sejahtera itu perlu kita usahakan, bukan instan, tetapi perlu proses untuk menciptakan, menumbuhkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan ketika apa? Ketika ada kebenaran. Kata kebenaran di sini itu bisa diterjemahkan, digambarkan orang yang melakukan sesuai aturan-aturan yang sesuai dengan standarnya Allah. Artinya apa? Artinya menurut Allah, penilaian Allah itu benar. Dan konsep kebenaran di sini adalah berbicara tentang hubungan atau relasi. Jadi, kebenaran itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hidup yang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Hidup yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Hidup yang sesuai dengan apa yang sudah diaturkan, yang sudah standarnya Allah, yang harus saudara dan saya lakukan. Dan itu berbicara tentang hubungan. Jadi hubungan atau relasi dengan Tuhan itu merupakan syarat yang mutlak untuk saudara dan saya menikmati damai sejahtera. Ingat, damai sejahtera itu bukan sesuatu yang tiba dengan sendirinya atau tiba secara instan, bedunduk, katakanlah demikian. Tidak, bukan sesuatu tiba yang dari langit untuk terus tiba-tiba kita rasakan, tidak. Tetapi proses untuk kita menikmati, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membangun hubungan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan itu artinya sudah tidak ada lagi batasan. Dan kalau sudah tidak ada lagi batasan, itu artinya kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan yang sudah tidak ada batasan itu kepada Tuhan. Kita bisa datang melalui apa? Kita bisa membangun, menciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa maupun persekutuan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat sekali lagi bahwa damai sejahtera yang dari Kristus itulah yang akan mempengaruhi dalam hidup kita. Dan ketika ada hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika ada relasi yang baik dengan Tuhan, Alkitab mengatakan di sini ada ketenangan dan ada ketentraman. Ketenangan dan ketentraman itu merupakan manifestasi dari yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bisa berbicara tentang ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika apa? Sekali lagi, ketika ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan tetap tenang menghadapi badai persoalan. Karena apa? Karena kita dikuasai damai sejahtera. Begitu juga dengan akhir-akhir ini saudara, bahkan bulan-bulan ini masih hal yang sama, pergumulan yang sama, yaitu pergumulan COVID-19. Memang kalau berbicara tentang pergumulan COVID-19
ini tidak ada habisnya. Karena apa? Karena kita tahu hanya karena virus yang tak kelihatan itu, maka bisa menghancurkan sesuatu yang luar biasa. Menghancurkan hubungan atau relasi yang tadinya dekat menjadi renggang. Bahkan tidak hanya sekedar itu, bahkan perekonomian mulai banyak yang mengeluh dan banyak sekali korban yang meninggal, dan gak sedikit, saudara. Hanya karena apa? Hanya karena corona. Dan COVID-19 ini tentunya menjadikan manusia kehilangan damai sejahtera. Virus yang tak kelihatan ini pun betul-betul menghancurkan, menghilangkan damai sejahtera di dalam kehidupan manusia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyadari kembali betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hadir damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan ketika damai sejahtera yang dari Kristus itu menguasai hidup kita, maka saya percaya kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi badai kehidupan. Virus corona bukan berarti kita seenaknya sendiri dalam hidup, tidak. Tetapi artinya bahwa itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi damai sejahtera di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama merefleksikan kehidupan kita, merenungkan kehidupan kita kembali. Pentingnya hubungan dengan Tuhan, karena dari situlah sumber ketenangan dalam hidup kita, sumber kedamaian, sumber ketentraman dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sumber damai sejahtera yang menguasai kehidupan kami, yang senantiasa menyertai, memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang diperhadapkan dengan ketakutan, yang merasa tidak memiliki damai sejahtera. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati mereka semuanya. Engkau menyatakan damai sejahtera itu menguasai di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak takut menghadapi kenyataan hidup. Mereka tetap bahagia, mereka tetap bersuka cita, meskipun diperhadapkan dengan badai kehidupan. Kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.